Semoga semua sehat dan tetap semangat ya. Lama sekali Nana nggak bikin video ini karena materi pembelajaran kelas 1-nya sudah habis dan Nana belum naik ke kelas 2. Ntar kalau udah naik kelas Nana pasti bikin video pembelajaran lagi. Nah, selama nunggu kenaikan kelas, Nana akan bikin juga video yang bermanfaat seperti hari ini nih. Hari ini Nana akan berkunjung ke sebuah peternakan domba di desa tempat tinggal Nana. Di sana Nana akan menggali banyak ilmu tentang peternakan. Ya udah yuk ikutin Nana. Nana mau langsung ke sana. Peternakan dombanya, dan ini Nana udah bersama owner peternakan dombanya. Kebetulan beliau adalah Pak D-nya Nana, namanya Pak D Romansa. Selamat siang Pak D. Siang. Gimana? Ini Pak D, Nana pengen belajar tentang peternakan domba yang kayak di sini. Ya. Nana tanya-tanya boleh ya Pak D? Boleh. Mau nanya apa? Ini nama peternakannya apa Pak D? Kebetulan nama peternakannya domba ini Babu Salam Farm. Terus alamatnya di Desa Purbayasa, RT 2, RW 3, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ini kan kandangnya gede ya Pak D. Kira-kira ini kapasitasnya berapa ekor Pak D? Untuk kapasitasnya sendiri di sini kurang lebih sekitar 300 ekor Nana. Banyak banget ya Pak D. Ya alhamdulillah udah lumayan banyak ini terisi semua. Terus ini perawatannya gimana Pak D? Kan kambingnya banyak. Ya untuk perawatannya sendiri biasanya kalau pagi kita bersihkan tempat pakan yang malam, dibersihkan semua. Nanti setelah itu kita kasih makan silase yang ngambil dari tong itu dikasih makan. Setelah itu minumannya diganti air molase per 3 hari sekali. Terus nanti setelah itu air putih biasa. Nah nanti setelah diganti air tinggal bersihin kotoran-kotoran yang di kandang biar nanti steril, dibersihin semua. Setelah itu ketika nanti udah ada sinar matahari, untuk yang biasanya yang ada anaknya itu biasanya Pak D keluarkan ke kandang untuk diumbar, dipanasin biar anakannya sehat kayak gitulah. Untuk pakannya sendiri sehari 3 kali, untuk pagi, terus nanti pagi itu silase, nanti siang itu biasanya Pak D kasih empas singkong atau onggok. Nanti untuk sorenya sama malam Pak D sore terus lanjut malam itu Pak D kasih rumput segar sama konsentrat untuk pakan tambahan biar kambingnya cepat gemuk. Oh gitu ya Pak D. Ya. Nana ntar juga mau lihat perawatannya ya Pak D. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi untuk perawatannya nanti lebih jelasnya sama Om Ame sama Om Untung ya. Karena Om Ame sama Om Untung itu yang lebih jelas untuk teknis-teknis di perawatannya. Karena beliau juga kan yang bantuin Pak D di sini untuk perawatan kambing sama domba-domba di sini. Ini kan pakannya macam-macam ya Pak D. Ya. Nana mau tahu caranya bikin. Oh iya, kebetulan besok Pak D ada cara bikin pakan silase.
Nah, besok Nana kesini aja, Pri. Sekalian lihat, sekalian belajar bareng sama Pak De untuk pembikinan silase itu seperti apa. Tapi jangan siang-siang ya, soalnya besok rencananya mau bikin sekitar jam 7 apa jam 8. Iya. Siap, Pak De. Oh iya, itu bahan untuk pakan beli atau bikin sendiri? Gini, kebetulan Pak Ade di sini ada 3 jenis macam, 4 jenis macam pakan. Yang pertama hijauan kebetulan Pak Ade nanam di sawah. Untuk pakan silase juga Pak Ade kebetulan nyoper yang dari sawah, Pak Ade chopper terus Pak Ade masukin ke drum. Nah, untuk pakan ampas singkong atau onggok itu Pak Ade beli, sama pakan konsentrat itu juga Pak Ade beli. Jadi untuk pakan yang punya sendiri yang nggak beli itu pakan silase sama pakan hijauan yang dicoper. Untuk pakan yang beli Pak Ade pakai onggok atau ampas singkong sama konsentrat. Pak De, ini kan dombanya banyak ya, produksinya juga banyak. Biasanya kalau jual kemana Pak De? Ya, untuk penjualan sendiri itu Pak, karena domba sama kambing itu kan pemasarannya luas. Ada sebagian yang Pak Ade jual ke pasar, ada sebagian juga yang Pak Ade jual ke sesama penjual, atau ada yang langsung datang ke kandang. Misalnya ada yang butuh untuk AKK atau untuk lebaran haji. Ini kan udah menjelang lebaran haji nih, biasanya nanti ada orang main ke kandang untuk milih-milih sendiri, nanti beli di kandang secara langsung. Oh begitu ya Pak De? Iya. Nah teman-teman, itu tadi informasi awal tentang peternakan punya Pak De Romansa. Untuk selanjutnya adalah Nana pengen tahu jenis-jenis domba yang ada di sini. Tunjukin ya Pak De. Oh iya, di sini kebetulan ada 4 jenis domba. Yang pertama untuk jenis domba merino atau texel. Nah, yang kedua ada jenis dormer. Nah, yang ketiga ada jenis domba ekor gemuk atau kibas. Terus yang selanjutnya ada jenis domba lokal atau di sini biasanya nyebut domba kacang. Setelah ini langsung pada jelasin satu-satu ya untuk lebih jelasnya. Yuk. Ini dombanya jenis apa? Untuk ini jenis domba merino. Untuk selanjutnya yang ini jenis texel, merino atau texel yang tadi Pak dijelasin. Untuk yang kedua ini jenis domba dormer. Nih yang tinggi-tinggi ini jenis domba dormer. Untuk yang ketiga ini jenis ekor gemuk. Ini agak jauh ini ekor gemuk. Ini nah ini domba jenis ekor gemuk. Kenapa namanya ekor gemuk atau kibas? Ini karena ekornya sendiri lebar. Nah itu kan ekornya lebar. Nah ini kan ekornya lebar, jadi ini namanya ekor gemuk atau kibas. Ada domba Parihyangan, ini yang dari Jawa Barat, yang nggak ada kupingnya. Tuh yang hitam kan nggak ada kupingnya kecil, itu kambing Parihyangan Jawa Barat. Yang selanjutnya yang terakhir ada jenis domba lokal. Nah ini untuk yang terakhir adalah jenis domba lokal atau sering disebut domba kacang. Nah ini jenis dombanya. Nah nih biasanya ukurannya lebih kecil dari jenis-jenis yang tadi si 3 tadi Pak De sebutin di atas. Ini yang 3 jenis apa Pak De? Nah ini kebetulan ada
3 ekor nih yang Pak De susuin dari pertama kali dia lahir karena induknya nggak mau nyusuin. Nah ini jenis dormer, ini kebetulan ada 3, yang satu jantan, yang ini jantan, yang 2 betina. Ini umur sekitar 2 bulanan, sekitar 2 bulan. Ini kebetulan Pak De susuin dari umur 0 hari nih, pakai susu tambahan, pakai susu sulfur sama susu lucu-lucu ya Pak De. iya, susu sulfur sama susu ini apa, susu murni dari sapi. Ini ada 3 nih, senangnya jalan-jalan. Ini kebetulan apa, jinak banget nih. Nana mau pegang ini nih. Nah lucu ya, ini yang jantan nih, yang jantan. Lucu ya Pak De. Iya. Yang satunya kemana tuh, malah jalan-jalan. Ya? Nah, ini kebetulan lagi nyusu nih, nah. Nih. Ini lagi ngempeng nih. Jadwalnya makan siang. Lucu banget ya Pak De. Iya nih. Kayak bayi aja diempengi. Iya. Nana mau nyoba? Nih. Pegangin. Nah. Oh, lagi nyusu. Kamu belum kebagian ya? Dinaikin ke atasnya. Ayo minum yang banyak. Perutnya udah gede. Ya? Pak De, ini kenapa kandangnya disekat-sekat? Oh ya, ini kenapa Pak De sekat-sekat kandangnya. Ada beberapa bagian ini untuk kamar-kamarnya sendiri tuh untuk kandang persalinan. Biasanya kalau yang hamil tua seperti ini, nah ini kan hamil tua nih. Nah itu kan udah mulai menginjak ke 3 bulan 4 bulan mau menginjak ke 5 bulan, biasanya Pak De pisah karena fungsinya biar dia bisa fokus untuk istirahat sendiri, biar nanti anak-anaknya juga nggak keinjak-injak sama yang lain. Nah ini salah satu contohnya nih yang udah melahirkan nih, ini baru melahirkan 3 hari yang lalu. Nah ini kebetulan jenis semi ekor gemuk. Nah itu kemarin lahir 1, alhamdulillah anaknya jantan. Nah ini udah 3 hari yang lalu. Nah ini nanti kalau udah umur 1 bulan biasanya nanti Pak De pindahin ke kandang koloni. Nah ini Pak De kasih lihat kandang koloninya. Nah ini kandang koloni, ini ada sebagian yang udah umur 1 bulan, ada yang udah umur 2 bulan, atau bahkan menjelang lepas sapi antara 3 bulan sampai 4 bulan. Nanti setelah dari sini baru Pak De pisah untuk dilepas sapi. Pak De, Nana mau lihat indukan jantannya. Oh iya, indukan jantannya kebetulan Pak De pisah di kandang lain. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini kebetulan Pak De ada 4 jenis pejantan-pejantannya. Nah ini kenapa Pak De pisah di sini, karena kalau birahi betinanya biasanya, nah itu yang paling galak tuh, paling galak. Nah ini kenapa Pak De pisah, karena ketika betinanya birahi biasanya jantannya
kayak gitu tuh, ngamuk kayak gitu. Jadi biasanya Pak De pisah. Nah ini kebetulan ada 4 jenis pejantan yang Pak De punya. Ini yang kebetulan paling besar nih. Nah ini Jenisnya apa Pak De? ini jenisnya jenis Excel tanduk kebetulan. Tanduk ini yang paling besar nih, bobot sekitar 90 sampai 100 kilo. Nih. Mantap ya. Mantap ya. Nah, ini yang kedua nih, jenis dormer, pejantan dormer. Ini bobot sekitar 70 kiloan, 70 kilo. Ini yang kedua yang dormer yang mukanya agak merah nih, porong bahasa sininya. Warnanya kayak susu coklat ya. Warnanya kayak susu coklat ya. Warnanya kayak susu coklat ya. Iya. Nah, ini yang ketiga nih. Ini yang ada darah Garutnya nih, agak galak memang nih. Besar juga, bobot sekitar 80 sampai 90 kilo. Nih. Nah, ini yang terakhir, ini yang nggak ada tanduknya. Kalau di sini disebutnya dugul tanpa tanduk. Ini bobot sekitar 60-70 kilo. Nah, Pak De ini punya 4 pejantan tangguh yang Pak De pisah tempatnya biar nggak ngerusak kandang kalau bareng-bareng sama yang betina. Pak De, Nana mau lihat-lihat jenis-jenis pakannya. Nah ya boleh, tadi kan Pak De udah jelasin ada 4 jenis pakan yang ada di kandangnya Pak De. Untuk yang pertama hijauan, terus pakan silase, terus empas singkong atau onggok, terus yang terakhir konsentrat. Nah di sini Pak De mau kasih lihat untuk yang empas onggoknya dulu nih. Sini nah, ini kenapa Pak De kasih empas onggok, empas singkong atau onggok? Karena nih, ini untuk bahan ini apa? Karbohidratnya. Jadi kambing atau domba itu harus memenuhi 4 macam syarat. Yang pertama pakan serat. Nah, pakan serat itu bisa dari silase atau dari hijauan yang fresh atau baru metik. Nah ini yang kedua, ini jenis karbohidrat. Karbohidratnya itu bisa dari empas singkong atau onggok. Wujudnya ini kayak tape. Nah ini biasanya Pak De kasih makannya kalau siang, nanti menjelang setelah duhur baru Pak De kasih makan empas onggok. Pak De, Nana mau lihat pakan silasenya. Oh iya, ini pakan silasenya nih. Ini semuanya masuk di drum ya, nah biar bakterinya nggak keluar jamur. Jenis bukan silasenya ini. Nah kebetulan kan besok Pak De mau bikin pakan silase. Besok Nana kesini ya, lihat pembuatan pakan silase. Jangan kesiangan ya, soalnya Pak De rencananya mau bikin tasik pagi. Nah, ini kayak gini, bikinnya juga banyak. Nah untuk pakan yang selanjutnya, nih yang terakhir pakan konsentrat. Nih macam-macamnya juga banyak nih, ada sekitar 9 macam pakan yang campuran yang dimasukin ke dalam konsentrat ini. Mulai dari yang bahan serat, bahan protein tinggi, terus bahan karbonya juga, terus vitamin juga, mineral juga. Ini udah lengkap ini. Kebetulan Pak De beli pabrikan, jadinya udah semuanya unsur ini udah masuk di
dalamnya. Pada tinggal ngasih makan aja ke domba atau kambingnya. Itu ya. Ya. Mantul ilmunya Pak D. Terima kasih ya Pak D. Besok Nana tinggal belajar perawatannya, pembuatan pakan dan juga budidaya rumput pakannya. Boleh ya Pak D? Boleh. Tapi besok Nana berangkat ke sininya pagi ya. Ya. Terima kasih ya Pak D. Semoga sukses ternaknya. Amin. Sukses juga buat Nana ya untuk pembelajaran YouTube-nya. Ya, amin. Nah teman-teman, video Nana hari ini cukup sekian dulu ya. Besok kita sambung lagi di video selanjutnya, yaitu tentang perawatan dombanya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum. Dadah, bye-bye. Dadah. Waalaikumsalam. Oke.